Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi kita di program Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini, Facebook. Yuk kita buka inboxnya bareng-bareng. Pertanyaannya adalah, bisakah suara mixer dari LR masih kedengaran jika R diputar ke L semuanya? Jika terdengar, adakah mixer rusak? Terima kasih Mas. Oke, mungkin pertanyaannya ini, apakah suara itu bisa bocor walaupun pan atau panorama, knop pan itu kita putar mentok full di L ataupun di R, tapi di salah satu speaker itu masih terdengar suaranya. Kita bahas di sini. Jadi pertanyaannya adalah, Mas kenapa ya knop pan ini sudah kita putar mentok full ke L, tetapi speaker R atau output R ini masih terdengar sedikit suara, seperti bocor gitu ya. Jadi tema kita kali ini adalah pen sudah diputar mentok, knop pan atau panorama ini sudah diputar mentok, tapi suaranya kok masih bocor ke sebelah. Yang harusnya kalau kita putar ke L, maka suaranya keluar di output L doang. Kalau kita putar ke output R, suaranya keluar di output R doang. Ini kok masih ada bocor di salah satunya, walaupun suaranya kecil gitu ya. Apakah mixernya rusak? Apakah mixer rusak? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman, kalau kita pakai mixer dan kita menggunakan efek, ketika kita putar pen ini full mentok ke L ataupun ke R, maka akan ada sedikit suara bocor. Suara bocor itu bukan datang dari pan ini. Pan ini tidak bocor, tetapi kebocoran tersebut datang dari FX. Kenapa? FX-nya tidak bocor, FX-nya itu terima sinyal single, terima sinyal mono dari masing-masing channel ini. Kemudian karena efek itu sifatnya stereo, maka dia mengumpankannya ke bass L dan R. Jadi imbasnya kedua sisi. Walaupun dia itu terima satu, tapi outputnya dua. Dan outputnya dua itu karena dia posisinya langsung di main, langsung di master, walaupun ini kita putar, dia tetap main di masternya doang kan. Akhirnya suaranya sedikit ada keluar di salah satu sisinya. Untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya, untuk mikrofon yang tidak membutuhkan FX, teman-teman jangan gunakan FX. Misalkan untuk khutbah, itu FX-nya teman-teman nolkan saja. Untuk khutbah, ceramah, itu nolkan saja. Karena kalau di efek kan suaranya malah menjadi nggak jelas gitu ya. Jadi ini kalau kita putar full efeknya, kan suaranya menjadi seperti ini gitu, nggak enak gitu kalau untuk ceramah. Menjadi apa? Menjadi mantul-mantul gitu, banyak buntutnya. Jadi kalau untuk ceramah, ini dienolkan saja. Sehingga suaranya tidak keluar di dua sisi. Ini untuk ceramah khotib, jadi nggak keluar ke speaker corong. Caranya seperti itu, tidak digunakan efeknya. Yang penting teman-teman setting equalizernya, kemudian kompresornya sudah oke, suaranya udah enak seperti ini, tidak menggunakan efek sama sekali, sudah enak. Nah, kecuali untuk azan itu boleh kita gunakan efek. Nanti suaranya keluar di corong, bergema, terus di dalam juga ada sedikit keluar, nggak masalah. Toh azan kan boleh terdengar di dalam kan? Kecuali kalau ceramah, beberapa masjid menginginkan ceramah itu hanya untuk di dalam, karena pendengar dari ceramah atau khutbah itu hanya orang dalam saja. Speaker corong nggak perlu keluar. Maka kalau case-nya seperti itu, efek untuk mikrofon khotib, penceramah itu dinolkan FX-nya, atau efeknya dinolkan di masing-masing channel ini dinolkan. Khusus untuk azan ini itu boleh teman-teman buka. Jadi solusinya seperti itu. Jadi pada mixer itu memiliki dua bass atau dua titik utama, yaitu L dan R. L dan R ini dikontrol dari fader ini secara bersamaan. Nah, L dan R ini terima inputan dari masing-masing channel. Contohnya channel ini. Apabila channel ini kita putar, pannya mentok ke L, full ke L, maka
channel ini akan nembaknya ke L doang. Seperti ini. R nggak keluar suara. Ini sudah benar. Tapi ketika kita membuka FX, FX-nya ini kita buka, misalkan kita buka di jam 3, maka FX ini berjalan di jalur yang terpisah. Dia masuk ke jalur sini. Nah, FX ini FX to main. Masalahnya dia tidak menggunakan jalur channel, dia menggunakan jalur khusus. Jalur khususnya ini dia langsung nembak ke L dan ke R karena outputnya dia stereo. Jadi gemanya dia itu stereo, delaynya dia stereo, mengumpankan ke output atau bus L dan R, sehingga pada saat kita putar mentok ke L ada sedikit suara di R. Di sini ada sedikit suara, kecil aja, kurang jelas, suara-suara seperti efek-efek gema gitu. Nah, untuk mikrofon untuk khotib ceramah saya sarankan ini dienolkan FX-nya. Untuk ceramah atau khotib ini kita nolkan efeknya. Kalau dia nol, maka output yang masuk ke L dan R ini nggak ada, jadi aman. Tidak ada kebocoran suara di speaker dalam ataupun speaker corong. Kalau teman-teman gunakan LR ini sebagai L untuk luar, R untuk dalam ruangan. Jadi solusinya seperti itu. Kalau untuk azan bolehlah. Azan boleh kita gunakan FX-nya full, nanti sedikit masuk ke dalam ruangan gak masalah. Karena itu terdengar sayup-sayup saja. Jadi solusinya seperti itu ya teman-teman. Untuk mengatasi suara pan LR sudah disetting tetapi kok masih bocor ke salah satu sisinya, maka teman-teman kecilkan FX atau putar mentok, matikan FX-nya untuk channel tersebut agar sinyalnya tidak bocor. Kalau teman-teman tidak menginginkan ada kebocoran sinyal. Terus kalau saya pengen ada efek tetapi tidak bocor gimana mas? Maka jalan satu-satunya teman-teman menggunakan efek eksternal, dan efek eksternal itu dia mengumpankan khusus untuk salah satu channel saja, salah satu L atau R umpan baliknya. Itu bisa teman-teman akali seperti itu. Tapi kalau untuk masjid sebetulnya untuk khotib dan ceramah itu tidak perlu membutuhkan suara double luar dalam dan tidak membutuhkan efek yang terlalu banyak, maka teman-teman gunakan efeknya kecil aja atau matikan. Dan untuk imam dan juga azan itu boleh teman-teman efek karena itu suaranya enak dan boleh keluar ke dalam ataupun ke speaker corong atau speaker yang ada di menara. Jadi seperti itu tips dari saya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah, atau teman-teman boleh chatting langsung dengan saya di Facebook. Atau teman-teman kalau nggak sabar pengen langsung konsultasi live dengan saya, teman-teman bisa gabung, join di sesi live streaming, live konsultasi bareng Mas Ari setiap hari Sabtu malam jam 9. Di sini kita live streaming, saling konsultasi dan saling tukar pikiran, dan banyak juga sound engineer lain yang bergabung di sini yang sudah mumpuni pengalaman dan kemampuannya dalam bidang mixing. Teman-teman bisa bertukar pikiran di sini secara bersama-sama, secara live dengan saya setiap hari Sabtu jam 9 malam. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman masih melihat tombol di bawah ini masih menyala merah, tombol subscribe, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di sesi free konsultasi bareng Mas Ari berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.